Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali. Saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Muslimun, tepatnya Jalan Kresna Raya Bumi Indraprasta, Bantarjati, Bogor, Jawa Barat. Nah, menarik apa yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan VT yang baru saja Anda saksikan sekali. Miris memang ketika murid berani kepada guru. Seperti apa yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Barat, seorang murid atau santri tega membunuh ustazahnya atau gurunya karena tidak rela, tidak mau ditegur. Nah, hari ini, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana adab seorang santri atau murid kepada guru, begitu juga guru kepada murid. Dengan mengangkat tema yaitu guru dibenci atau disayang. Bersama guru-guru kita yang sudah ada bersama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Ahmad Khan. Inilah Damai Indonesiaku pemirsa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, hadirlah di majelis, duduklah di majelis, carilah ilmu. Maka siapa yang memudahkan majelis Allah, Allah mudahkan urusan hidupnya. Taatlah kepada orang-orang yang membeli ilmu. Ketika diperintahkan berdiri, berdirilah. Ketahuilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatmu ditentukan karena iman dan ilmu. Maka semoga ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Quran surah Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya yakin yang hadir di majelis ini, yang sedang nonton acara Damai Indonesiaku TV One ini, yang betul-betul serius dengan majelis ini, insya Allah masuk surga. Perhatikan janji Nabi kita dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dari rumahnya datang ke majelis berniat untuk mencari ilmu, memperbaiki diri dengan ilmu, maka demi Allah sepulang dari majelis ini akan ditunjukkan jalan menuju surga. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka demi Allah tempat ini akan diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, majelis ini akan diberikan rahmat. Wa hafatzhumul malaika, malaikat berputar-putar di atas kepala Anda untuk mendoakan Anda dengan keberkahan dan kebaikan. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Anda disebut namanya di antara malaikat sebab Anda betul-betul mencari keikhlasan dalam mencari ilmu. Ini menandakan mencari ilmu, memperbaiki
diri dengan ilmu dan selalu bermuhasabah agar meningkatkan ilmu dalam rangka takarrub kepada Allah, itu adalah perbuatan yang sangat penting banget gitu loh. Sehat? Di sini ada istri saya loh. Jadi jangan macam-macam ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peranan guru sangat penting. Ilmu disampaikan karena ada guru dan ada jamaahnya. Maka dalam bahasa lain guru adalah muallim, mudaris, ustadz, murabbi, muadzib atau mursyid. Maka kapasitas guru hadir untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada hubungan yang baik antara guru dengan murid, antara guru dengan jamaah. Hal ini harus diperhatikan sebagai sebuah kekuatan dalam membangun keilmuan. Sampai di sini berdasarkan nas yang sudah disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu menduduki kepentingan untuk mengangkat derajat seseorang. Ibu, Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Yang namanya rumah tangga butuh rezeki tidak? Butuh rezeki tidak? Ada orang yang berkata, biar kata suami jelek yang penting banyak. Wow, kulit hitam suami karena bekerja nggak apa-apa yang penting sering kasih. Wow, ternyata suami jarang pulang karena bekerja nggak apa-apalah. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu nggak penting-penting amat. Sebab yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak tahu tidak di ayat ini, kalau ternyata majelis ilmu itu akan mendorong rezeki, Pak. Anda hadir di majelis ilmu akan memudahkan jalan hidup Anda. Duduk-duduk di majelis Allah akan membuka pintu rezeki yang sangat mulia dan dahsyat. Itu kenapa diperintahkan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ada perintah yang mesti dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Kali ini perintah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau diperintahkan duduk di majelis, fafsahu, mudahkan majelis Allah. Siapa yang memudahkan majelis Allah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memudahkan urusan Anda. Sampai di sini kita paham, sering-seringlah hadir di majelis ilmu, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Maka demi Allah, janji Allah dalam ayat ini, orang yang sering duduk di majelis ilmu akan melancarkan semua urusan hidup dan rezeki Anda. Amin ya Rabbal. Ilmu memiliki tingkat derajat yang utama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada derajat yang akan diangkat oleh Allah untuk orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan dua pilar dalam kehidupannya. Pilar yang pertama adalah amanu, menjadi orang yang beriman. Pilar yang kedua adalah wa'utul ilma, sering mencari ilmu untuk memperbaiki diri dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, rumah tangga ini akan kokoh dengan ilmu. Masyarakat ini akan kokoh dengan ilmu. Dan semua tatanan kehidupan ini derajatnya akan diangkat dengan ilmu. Peranan ilmu sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan lahir dan batin. Itu kenapa Nabi mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama dia berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat, yakni orang yang menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maka hari ini
kita telah tahu dan disadarkan tentang pentingnya ilmu. Kita disadarkan hidup kita akan berderajat dan bermartabat dengan ilmu. Maka konsepnya adalah tiada hari tanpa ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai topik yang dibahas, guru itu dibenci atau disayang? Serius. Yang ikhlas dong. Guru itu dibenci atau disayang? Peristiwa yang membuat seorang guru menganiaya siswanya atau seorang siswa yang memukul gurunya, ini menandakan ada ketidakstabilan dalam ilmu. Maka sebenarnya harus ada hubungan yang baik antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Maka berpatokan kepada ini semuanya, ternyata ada beberapa komponen yang harus dilakukan agar dakwah ilmu ini berjalan baik dan tidak menimbulkan clash action atau sebuah perseteruan antara guru dan murid. Ibu ingat tidak kalau di zaman dulu kita nggak bisa lancar baca ngaji, dipukul pakai sejadah, iya nggak? Tapi orang tua dulu nggak marah karena memang begitulah sebuah etika yang harus bisa terima. Tetapi zaman sekarang baru dijewer kupingnya aja sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Halo? Baru diginiin doang, sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Dan dilaporkan gurunya melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Melakukan kekerasan kepada anak. Sebenarnya di sini yang harus kita luruskan. Sebenarnya di sini yang harus kita ketahui. Yang pertama seorang guru dalam mengajar harus memiliki akhlak yang baik. Bagaimanapun ilmu tanpa akhlak sesuatu yang tidak akan memberikan barokah. Maka seorang guru dalam menyampaikan dakwah, faktor utama adalah memiliki kapasitas ilmu yang baik, memiliki akhlak yang baik. Salah satunya tingkat kesabaran dalam menghadapi siswanya. Tidak bisa dikatakan seorang mursyid atau muallim kalau dia tidak sabar. Karena seorang guru memang harus sabar menghadapi tingkah psikologik, background education yang berbeda-beda. Maka seorang guru dituntut dalam menyampaikan ilmu harus memiliki attitude akhlak yang sabar. Semoga pelajaran yang kita terima di awal ini menyadarkan kita pentingnya ilmu dan pentingnya guru saling bersinergi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Riza Muhammad. Ustadz tambahkan, nanti saya akan bergabung di situ nanti saat tanya jawab. Nah, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Seorang guru adalah sosok yang tidak terpisah dari seseorang yang syarat dengan ilmu, yang sangat syarat dengan iman, yang mengantarkan kita ke kebaikan. Lantas ketika bagaimana seorang murid berani tidak ada adab kepada murid, inilah nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.